Lukas pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-29. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga kita semua bangun, baik dengan hati yang segar maupun dengan tubuh yang segar, dengan pikiran yang senantiasa terarah kepada Tuhan, sebab Dialah satu-satunya sumber kekuatan dan kasih karunia kita. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika kemarin secara sosiologis manusia dikenal sebagai Homo socius, makhluk yang harus melakukan komunikasi dan interaksi sebagai makhluk sosial, maka pada hari ini secara sosiologis pula kita mendapati bahwa manusia juga disebut sebagai Homo homini lupus. Apa itu? Homo homini lupus adalah hasil pengamatan orang-orang yang melihat sikap atau tabiat orang-orang pribadi-pribadi terhadap orang-orang dan komunitas masyarakat di sekitarnya. Homo homini lupus berarti manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Bukankah memang di berbagai bidang kita mendapati bahwa manusia meskipun membutuhkan kehadiran serta interaksi dengan orang-orang lain, ada juga pribadi-pribadi yang merasa diri lebih unggul, pribadi-pribadi yang merasa diri bahwa pendapatnya paling benar, pribadi-pribadi yang merasa bahwa aku harus di atas yang lain. Dan oleh karena itu, orang-orang yang ada di sekitarnya harus ditekan sedemikian rupa, harus diberi beban sedemikian rupa, bahkan kalau perlu dijegal, dibinasakan, dibunuh, ditiadakan dengan cara sedemikian rupa supaya aku survive, supaya aku eksis, supaya keberadaanku dipertahankan, supaya keberadaanku dilihat, dan aku dipuji. Ego seseorang, ya, berangkat dari pengamatan seperti itulah lahir pemahaman yang biasa kita kenal sebagai Homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi sesamanya. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus bercakap-cakap dengan para muridnya, ketika Yesus mengajarkan tentang karya dan cinta kasih Allah terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, Yesus juga berkata, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mengapa Tuhan Yesus berseru dan berkata demikian? Sebab Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, masa zaman di mana Tuhan Yesus hidup,
orang lebih suka untuk menganggap dirinya sendiri sebagai standar kebenaran. Ketika mereka melihat Yohanes Pembaptis yang menjadi pembuka jalan, yang memberitakan pertobatan, memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, mereka, orang-orang itu tidak suka mendengar apa yang Yohanes Pembaptis serukan. Dan oleh karena itu mereka merasa iri, mereka merasa dengki, mereka merasa bahwa keberadaan Yohanes Pembaptis adalah ancaman bagi keberadaan mereka. Dengan segala upaya dan cara, mereka berusaha untuk menangkap, mereka berusaha untuk membinasakan, mereka berusaha untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus yang memiliki karakter 180% berbeda dengan Yohanes Pembaptis, orang-orang ini pun tidak suka. Orang-orang ini pun tidak senang. Yohanes Pembaptis adalah orang yang dengan keras menyerukan pertobatan. Yesus adalah sosok pribadi yang dengan penuh kelemah lembutan berusaha masuk, berusaha merangkul, berusaha untuk menerima keberadaan orang-orang berdosa yang ada di sekitarnya, bahkan menjadi sosok yang disebut sebagai sahabat orang berdosa. Dengan kelemah lembutan ini pun, angkatan yang jahat ini juga tidak merasa senang. Mereka merasa iri, mereka merasa dengki, mereka selalu berusaha supaya Yesus tidak lagi eksis, Yesus tidak lagi dapat berkata-kata, Yesus tidak lagi dapat mengajar. Sebab apa? Keberadaan Yesus mengancam eksistensi mereka. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengingatkan setiap pendengarnya pada waktu itu, apakah engkau melihat dengan jeli? Apakah engkau mendengar dengan teliti? Apa yang sedang terjadi di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti ini? Kepada siapakah hatimu berpaling? Angkatan yang jahat ini hanyalah orang-orang yang mau mementingkan keberadaan dan eksistensi mereka sendiri tanpa mau mempedulikan apakah kebenaran yang sejati itu telah datang atau tidak. That is not our business. That is not our problem. Yang penting aku, yang penting egoku. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini bukankah firman Tuhan, pengajaran Tuhan Yesus yang diucapkan 2000 tahun yang lalu juga menjadi firman yang tetap relevan di dalam kehidupan kita? Ada berapa banyak pribadi-pribadi yang ada di sekitar kita yang tidak ambil peduli, yang tidak ambil pusing tentang kebenaran yang sejati. Yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana tetap memelihara keberadaan eksistensiku di tengah orang-orang banyak. Asal aku eksis, asal orang melihat aku, maka egoku terpuaskan. Konten demi konten, sosial media
kita dapati orang-orang yang melakukan berbagai-bagai cara. Yang penting, ia bisa mendapatkan viewer, penonton begitu banyak, dan ia boleh mendapatkan meraup uang sebanyak-banyaknya. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus berkata, angkatan yang jahat ini meminta tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Apa maksudnya? Yesus mau mengatakan bahwa Yunus yang berada di dalam perut ikan selama 3 hari, ia tetap hadir dan ia tetap kembali ke permukaan, ia tetap kembali ke daratan, ia tetap memberitakan pertobatan. Yesus pun berkata, hari ini yang berdiri di sini lebih daripada Yunus. Maksudnya, Yesus mau mengatakan keberadaan dirinya sebagai Sang Allah yang turun ke dalam dunia tentu lebih tinggi daripada Yunus. Dan itu pun mereka tolak. Itu pun tidak mereka hiraukan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus telah datang ke dalam dunia di dalam Natal yang pertama 2000 tahun yang lalu. Dan ia akan datang kembali. Oleh karena itulah menjadi panggilan bagi kita untuk menantikan kedatangannya kembali dengan penuh pengharapan. Bukan tanda yang kita butuhkan, bukan sinyal-sinyal yang kita coba tafsirkan dari berbagai-bagai peristiwa, berbagai-bagai kejadian. Bukan, tetapi baiklah kita tetap memiliki hati yang terarah dan terpusat, fokus kepada Tuhan Yesus Kristus yang berfirman, yang ada datang pada hari ini jauh lebih besar daripada Yunus. Kehadiran Kristus dalam Natal yang pertama adalah sumber pengharapan bagi kita untuk menantikan kedatangan Kristus kembali. Bukankah ia yang sudah datang, ia juga membuktikan dirinya ia telah datang, ia juga yang berjanji ia akan datang kembali. Mari ibu bapak saudara yang terkasih, kita pegang janji Allah, kita pegang pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekuatan bagi kita untuk melangkah di tengah berbagai kesulitan, masalah, dan beban kehidupan di dunia ini. Amin. Mari sekarang kita berdoa. Bapa Surgawi, ajar kepada kami untuk memusatkan diri, fokus kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Anak Allah yang telah datang ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat dunia ini, sehingga hidup kami senantiasa diteguhkan dan dikuatkan untuk menjalani perjalanan hidup kami ini dengan pengharapan bahwa Ia yang telah datang pasti akan datang kembali. Pimpinlah kami semua, sebab kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah, Juru Selamat dunia itu. Amin.
Selamat melanjutkan aktivitas, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih. Tetap semangat dan jangan lupa tetap berlakukan protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Amin.